Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai materi IPAS kelas 3 pada semester 1 yaitu tentang bentang alam di daratan. Di mana pada pembelajaran bentang alam di daratan ini, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengenal apa itu bentang alam, lalu yang kedua, macam-macam bentang alam daratan, dan yang ketiga, pemanfaatan bentang alam daratan. Yuk disimak materinya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu bentang alam, di mana bentang alam ini merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk oleh alam. Bentang alam ada yang terbentuk daratan dan ada juga yang tertutup sekumpulan air. Kita masuk di pembahasan yang kedua ya, anak-anak hebat, yaitu tentang macam-macam bentang alam daratan. Di mana ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu bukit. Bukit merupakan ketampakan alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, tetapi lebih rendah dari gunung, di mana ketinggian bukit di atas 300 meter. Bentang alam daratan yang kedua yaitu lembah, di mana lembah ini merupakan ketampakan alam berupa cekungan yang terletak di antara bukit atau tanah yang lebih tinggi, di mana lembah terdapat di sekitar gunung atau pegunungan. Biasanya di dasar lembah yang memanjang dialiri oleh sungai. Ada dua jenis lembah di bumi, yaitu jurang dan ngarai. Anak-anak hebat, bentuk bentang alam daratan yang ketiga yaitu gunung. Gunung merupakan daratan bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Gunung lebih tinggi dan besar dari bukit, di mana gunung itu memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Gunung itu terbagi menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Bentuk bentang alam daratan selanjutnya yaitu dataran tinggi, di mana dataran tinggi ini merupakan daerah berupa daratan luas yang terletak di daerah tinggi atau pegunungan, di mana dataran tinggi ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter. Dataran tinggi sering disebut sebagai plato. Dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk daerah perkebunan dan tempat wisata. Selain dari dataran tinggi, dataran rendah juga termasuk dalam bentuk bentang alam daratan, di mana dataran rendah itu sendiri merupakan daerah berupa tanah datar yang terletak di ketinggian kurang dari 200 meter, di mana dataran rendah paling banyak dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pusat aktivitas penduduk. Bentuk bentang alam daratan lainnya yaitu pantai. Pantai itu sendiri merupakan perbatasan antara darat dan laut. Di Indonesia memiliki beberapa jenis pantai, yaitu ada pantai yang berpasir, ada pantai yang landai, dan juga ada pantai yang berkarang dan curam, di mana pantai itu dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi atau tempat wisata. Anak-anak hebat, kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu tentang pemanfaatan bentang alam daratan, di mana pemanfaatan bentang alam daerah daratan dimanfaatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, pusat pemukiman, yang kedua, lahan pertanian, dan yang ketiga, lahan perkebunan, dan yang keempat, daerah wisata, dan yang terakhir yaitu daerah pertambangan. Baiklah anak-anak hebat, tuntas sudah pembelajaran kita untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.